Baik, kedudukan Rasul itu ya, bahwa Rasul itu sebagai hamba Allah ya. Jadi Rasul itu sebagai hamba Allah yang juga ditugaskan untuk menyembah Allah, hanya dikasih kedudukan Rasul itu adalah derajat yang mulia untuk menyampaikan risalah pada manusia ya. Nah itu, sehingga tentunya tidaklah termasuk keimanan ketika berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan menyanjung para rasulnya yaitu. Misalnya menyanjung Rasulullah di atas kedudukan yang telah Allah berikan kepadanya ya. Karena itu para rasul itu tidak lain hanyalah makhluk yang dipilih oleh Allah ya gitu. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam mengatakan, saya hanyalah hamba dan rasul Allah ya gitu. Karenanya ya, mereka umat Nasrani ya, nah itu kan menyanjung Isa secara berlebihan ya. Bahkan dikatakan ya, iya Isa diangkat jadi Tuhan gitu ya, atau bahkan anak Tuhan misalnya ya katakan demikian gitu ya gitu ya. Ya. Hmm. Padahal Isa itu ya hamba dan Rasul Allah itu saja gitu. Hamba dan utusan Allah ya. Tidak boleh disanjung secara berlebihannya Nabi Isa itu. Begitu juga Uzair ya gitu. Dikatakan ya, Uzair adalah anak Allah gitu ya gitu. Padahal tidak demikian gitu ya gitu. Nah itu kan di surah At-Taubah ya. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Wa qalatil wa qalatin nasara al-masih ibnullah ya gitu. Itu dalam surah At-Taubah ya gitu. Yaitu mereka berlebihan menyanjung Uzair, menyanjung Isa gitu ya. Nah itu ya. Nah begitu juga Rasulullah SAW. Beliau juga adalah hamba Nabi dan hamba Rasul. Astagfirullah. Hamba Rasul ya. Konsen jadi saya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah ya. Konsen ya. 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 Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya gitu, Rasul Allah gitu. Dan para Rasul itu tidak lain hanyalah makhluk yang dipilih oleh Allah dan dipersiapkan untuk menyampaikan risalahnya, mengemban risalahnya. Tabiat mereka tidak jauh berbeda dengan tabiat manusia lainnya. Ya, ana basyarum mislukum ya dikatakan ya dalam surah Fusilat ya gitu. Ya, manusia seperti kalian gitu ya gitu. Rasul juga kan manusia seperti kalian. Ya. Sehingga tidak boleh berlebihan menyanjung Rasulullah. Karena beliau adalah hamba Allah ya gitu. Dan manusia seperti kalian. Dan para rasul itu tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Juga tidak mengetahui sedikit pun tentang kegoiban kecuali Allah izinkan ya gitu. Ya. Sebagaimana Nabi itu bukan paranormal bukan ya. Bukan, Nabi itu bukan dukun atau orang yang meramal bukan. Tapi Nabi itu hanyalah diberikan informasi ya, diberikan informasi tentang yang goib ya.
Nabi Muhammad diberikan informasi tentang misalnya ada yang disiksa di alam kubur ya gitu. Ada yang disiksa. Dua orang yang disiksa karena yang satu dia gibah gitu ya. Ya, gibah. Yang satu lagi dia tidak menjaga kebersihan setelah dia buang air kecil gitu ya gitu. Ya gitulah gitu. Nah itu Nabi dikasih tahu tentang kegaiban itu. Itu pun cuma sebagian yang diizinkan ya gitu. Apanya? Ya itu mah lebih baik. Hmm. Jadi Nabi itu tidak diberitahu tentang kegaiban kecuali yang diizinkan oleh Allah ya, diizinkan oleh Allah saja. Ya diantaranya yang demikian tentang orang yang diazab dalam alam barzakh ya gitu. Ya. Kemudian juga diantaranya tentang peristiwa nantinya hari kiamat, bagaimana tanda-tanda kiamat itu juga yang diizinkan oleh Allah ya gitu. Nah itu. Dan Nabi itu tidak tahu kapan ya, kapan hari kiamat, bagaimana tanda-tanda kiamat itu kapan terjadinya gitu ya. Hanyalah tanda-tandanya saja dikasih tahu oleh Allah, demikian demikian demikian, tapi tidak dikasih tahu kejadiannya kapan. Ya rahasia Allah itu mah. Cuman di orang gitu ya, di kita gitu ya, yang mengaku-ngaku lebih tahu gitu ya, bahkan kapan-kapannya sudah memprediksi nanti tanda-tanda kiamat kapan, nanti adukhon kapan, dajjal kapan, terus nanti bagaimana rentetan-rentetannya itu kapan tanggalnya. Nah itu di kita ada itu ya nantilah nanti dajjal mah itu beda lagi pak, nanti penjelasannya lah tentang dajjal mah ya, itu di penjelasan tentang hari akhir itu ya, kan ada itu tanda-tandanya ya. Nah jadi di kita ya itu yang selalu berlebihan kadang ya, berlebihan meramal kapan misalnya, kapan adanya ad-dukhon, kapan dajjal, kapan turunnya Nabi Isa, tahun berapa diprediksikan, padahal Nabi saja dikasih tahu hanya tanda-tandanya saja, tidak dikasih tahu kapan tanggalnya, kapan kejadiannya gitu ya gitu. Iya. Nah, itu. Iya. Sehingga bagaimana seolah-olah gitu ya melebihi para nabi gitu ya. Melebihi para nabi sehingga ya mengaku-ngaku ini nanti bakal kejadian dukhon tanggal berapa, tahun berapa itu ya. Itu berlebihan tuh, Pak. Jangan sampai itu ya gitu. Ini jangan sampai itu. Iya. Ya bahaya itu ya sebenarnya. Karena kan tanda kiamat itu kan goib ya. Jangankan tanda kiamat, kematian kita itu goib, Pak. Nah itu. Ya nggak ada yang tahu. Nah itu. Dan kita kadang lebih sibuk tanda-tanda kiamat daripada kematian kita gitu yang terlalu sibuk tuh ya gitu. Padahal kematian kita yang lebih dekat ya gitu. Kematian kita yang lebih dekat, Pak. Boleh jadi kesenangan-kesenangan yang kita rasakan ya itu akan lenyap, akan hilang ya gitu. Hah? Ya kesenangan dunia, kebahagiaan dunia itu akan lenyap, Pak. Iya, di akhirat mah selama-lamanya gitu ya. Karenanya itu yang kadang kita lupa ketika sudah bahagia, sudah senang tuh ya.
Ya, harusnya beriringan dengan kesyukuran juga, beriringan juga kita bagaimana kesyukuran kita itu adalah karena selama-lamanya kita tidak akan merasakan nikmat itu. Itu jadi kesyukuran itu, kita itu bersyukur karena saat itu Allah berikan nikmat itu dan kita tidak selama-lamanya mendapatkan kenikmatan itu di dunia. Itu ya. Makanya kita harus ingat mati, Pak. Ya, iya. Iya. Iya, betul. Hmm. Nah, itu. Jadi para rasul itu hanyalah dikasih tahu tentang yang goib, itu hanyalah yang Allah izinkan ya. Apalagi yang dikasih tahu oleh Allah. Di antaranya ya, rasul juga yang kemarin saya jelaskan adalah mendengarkan para jin, mengetahui ya, mengetahui. Suara iya ting bajanan terkonsen Pak. Jadi para rasul mengetahui, diantaranya Nabi Muhammad juga mengetahui adanya tentang jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran ya gitu. Nah itu juga kan diantaranya yang goib yang Allah beritahu ya gitu. Iya. Adapun hal-hal yang tidak Allah beritahu ya gitu, maka dia diantaranya tidak sampai sok tahu ya itu. Para nabi dan rasul itu tidak sampai sok tahu ya gitu. Karenanya dikala ketika Jibril bertanya, kapankah ya mata sa'ah gitu ya gitu, kata Jibril kepada Nabi Muhammad gitu ya. Maka beliau mengatakan, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya gitu ya gitu. Gitu. Makanya berarti beliau tidak mau ya, tidak mau so tahu ya gitu. Sehingga mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya ya. Sama-sama nggak tahu gitu ya kapan hari kiamat. Nah itu. Maka hanyalah yang diizinkan saja para rasul itu mengetahui yang goib. Dan para rasul itu tak lain hanyalah menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk umatnya. Nah itu mungkin untuk penjelasan hari ini. Insyaallah nanti kita akan sambung lagi ya. Besok sore ya Pak? Kan Jumat ya. Besok pada asar ya. Barakallahu fikum wa lafa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah benar. Rabbana atina min rahmatika wa min syada. Oh ya, doakan juga buat saudara kita Pak Ustadz Hernawan Mahfudz ya, yang beliau juga ikut memberikan sumbangsihnya untuk Turki ya gitu, supaya beliau diterima iman dan Islamnya. Hah? Hermawan Mahfudz namanya Pak. Hernawan Mahfudz. Ya. Beliau meninggal di hari kemarin ya karena sakit ya. Semoga Allah menerima amal dan Islamnya ya gitu, dan juga mengampuni dosa-dosanya serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi awasi man khalahu. Baik, itu saja dahulu. Semoga kita terus diberikan kesehatan dan juga kelancaran, sehingga terus berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.